Bang. Halo. Ya, Ica. Ya, Mandala. Ya. Kita apa kabar? Mau ngobrol di situ? Iya, ngobrol di situ. Udah berapa hari di sini? Udah mau hampir seminggu sih. Udah mau hampir seminggu? Iya. Oh, lama juga. Makanya. Ini Sini, kamu? kita duduk sini aja, Kak. Oh, di sini aja ya? Iya. Jadi, ini yang mama kamu yang sakit itu? Iya, jadi ceritanya gini. Dulu tuh aku kayak keluarga, itu tuh komplit banget. Dan Komplit maksudnya? iya, ada ibu, bapak, kakak, sama aku nih. Kita cuma berempat di rumah. Tapi semenjak bapak meninggal, ya udah jadi kita tiga. Dan kita kali ini seorang perempuan namanya Ica, umurnya 19 tahun. Dia ini pengen membantu ibunya, sekaligus pengen mencari kakaknya. Kakaknya yang dia cintain, dia hormatin, dia sayangin, ternyata pergi meninggalkan rumah dengan pacarnya. Kakak kamu umurnya berapa? Dia umurnya udah 24. 24. Dia kan pergi dari rumah pasti ada alasannya. Aku nggak tahu tiba-tiba dia pergi begitu aja dari rumah. Aku nggak ngerti sama sekali apa yang dimaksud kakak sampai pergi dari rumah. Ibu pun nggak tahu dan sekarang ibu sakit. Ini pasti ada sesuatu. Ya kita sih emang sering berantem kecil-kecilan gitu sih kak. Tapi waktu itu juga ibu pernah nasihatin kakak. Cuman kakak tuh nggak denger. Ya aku lihat juga nggak jelas itu cowok dan ibu pun nggak suka. Kenapa seorang anak berani melawan ibunya? Harusnya dia memilih ibunya dong. Kalau kita nurut orang tua, insya Allah itu benar. Orang tua pasti memikirkan yang terbaik buat anaknya. Tapi kalau kita memilih orang lain yang tidak jelas masa depannya, kehidupannya juga tidak jelas, ekonominya juga nggak jelas, bibit, bobot, bebeknya juga nggak jelas. Apa yang terjadi? Ya kita lihat aja nanti episode ini. Kakaknya ini namanya Gita, umurnya 25 tahun. Ya. Dia pergi meninggalkan rumah karena percaya sama pacarnya, sayang sama pacarnya, lebih memilih pacarnya yang namanya Danu ketimbang ibu dan adik. Aku gak ngerti apa yang di pikiran kakak sampai bener-bener kabur dari rumah, ninggalin ibu sama aku. Kamu kenal sama cowok ini? Aku tahu, aku Kenal, maksudnya kenal, pernah ngobrol? ngobrol enggak, cuman kayak say hi gitu. Saya hai. Kalau menurut kamu cowoknya ini gimana? Ya, sekilas saja menurut kamu gimana? Jelek sih enggak ya kak, cuman penampilannya ini kayak attitude-nya tuh nggak ada, udah tatoan, terus sama ibu pun nggak sopan. Ibu yang dia sayangin, ibu yang dia cintain, coba. Tulang punggung keluarga satu-satunya karena ayahnya sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Ibu yang selama ini mencari nafkah. Ibu yang selama ini merawat, mendidik kita, menjaga kita. Tapi apa? Dikecewakan sama anaknya. Aku benar-benar nggak tahu kak apa yang ada di pikiran kakak kakak aku tuh sampai ninggalin ibu dan ibu kepikiran, ibu nggak mau makan sampai ibu sakit sudah seminggu di sini. Aku nggak tahu yang ada di pikiran kak Gita tuh apa. Sudah setahun loh coba, sudah setahun. Ini Gita meninggalkan rumah. Dan ibunya bolak-balik masuk rumah sakit, bolak-balik masuk rumah sakit. Karena apa? Selalu memikirkan Gita. Awalnya tuh sakit dari setahun yang lalu, cuman kayak berobat biasa dan aku udah sama saudara-saudara, sama bude, sama adiknya ibu, kakaknya ibu, bawa ibu kemana-mana, nggak sembuh-sembuh juga. Sampai sekarang ibu udah nggak bisa apa-apa kak. Astagfirullah. Aku Hah? Kenapa? nggak tahu ibu. Buru-buru kita lari ke sana ke tempat itu dan ternyata ibunya jatuh di tempat tidur coba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya tolongin. Tolongin. Angkat tangan. Astagfirullahaladzim, tolong.
bantuin. Ardi. Tahu dia udah kayak gini. Tante naikin bareng. Mama panggil suster, mama. Sebentar, suster, bentar. Ini dia. Buru-buru kita angkat situ, kita gotong situ, kita taruh di tempat tidur. Dokter langsung mengecek di situ kesehatannya. Iya, nggak apa-apa sih Mbak, ibunya mungkin karena pikiran atau stres, makanya ibunya jatuh pingsan. Tapi nggak apa-apa, jantungnya semuanya normal. Gue tanya sama dokter, gimana dokter keadaannya? Ya istirahat saja mas, insya Allah baikannya, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kesehatan. Ica jadi Bu, Ica bakal cari Kak Gita. Ica bakal temuin Ibu sama Kak Gita. Ibu jangan ninggalin Ica dulu ya Bu ya. Dewi, aku minta tolong hari ini buat kamu jagain Ibu ya. Jangan tinggalin Ibu lagi, jangan sampai Ibu jatuh lagi. Karena aku udah janji sama kakak buat cari Kak Gita. Enggak, gini Ica, kalau memang kondisi ibu kamu masih nggak memungkinkan, nggak apa-apa, besok aja kita pencarian. Iya, nggak usah. Bener, nggak apa-apa. Hari ini aja ada Dewi kok yang buat jagain Ibu. Dia harus segera mencari kakaknya. Ica berharap dengan mencari kakaknya dan bertemukan kakaknya dengan ibunya, Ica berharap ibunya bisa sembuh. Mereka bisa berkumpul kembali, bisa bersatu kembali dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bu, cepat sadar ya Bu. Gue titipin gue. Hati-hati. Ini juga ya. Ya, oke. Makasih ya, Pak ya. Niatnya sih baik, tujuannya baik. Tapi dengan kondisi seperti ini apakah Ica kuat? Mentalnya, perasaannya, kalau dia kuat, dia bilang kuat. Ya sudah, kita lanjut pencarian. Gimana petunjuk yang pertama? Rumahnya Danu. Permisi. Nggak dikunci. Permisi. Permisi. Permisi, assalamualaikum. Permisi, Ibu. Iya, Ya, ini rumahnya. rumahnya Kak Danu. Betul, ada apa ya? Ya, enggak Ibu, ini kita dari Antv mau ngobrol sebentar sama Mas Danunya. Ada? Mas Nggak Danu? ada. Anak Oh, saya nggak ada nggak di ada. rumah. Hah? Oh, anaknya Ibu. Iya, betul. Boleh nggak ada di rumah. Pulangnya kapan Ibu kira-kira ya? Udah nggak tinggal di sini ya. Danu itu kan yang kita tahu pacarnya kita, Ibu. Kakaknya ini, ya. Saya. Ya Ica. Jadi Ica ini pengen nyari kakaknya, Ibu. Karena kakaknya kan pacaran sama Danu, Ibu tahu kan? Oh, Iya, ini adiknya. ini adiknya Gita. Diapain kan anakmu sama kakakmu, ha? Enggak, Bu. Kakak saya nggak kayak gitu, Bu. Nggak mungkin. Kakakmu wanita baik-baik. Nggak nanti anak saya dan kakak keluarga, tau nggak? Hah? Lu pakai gimana, Ibu? Coba. Jangankan orang tua sama Allah, sholat aja dia udah nggak lagi. Dia pergi dari rumah. Nih kakaknya ini nih. Diapain anakku sama kakak? Kakak saya nggak kayak gitu, Bu. Memang kakak kamu begitu. Kebalik ini. Dalam hati gue kok aneh nih, kebalik. Masa seorang cowok terpengaruh gara-gara cewek sih? Dan yang disalahin adalah ceweknya. Katanya gara-gara kita anaknya malah nggak pernah pulang ke rumah. Gara-gara kita anaknya malah nggak karuan. Gara-gara kita anaknya nggak pernah nurut sama orang tua. Gara-gara kita anaknya berani sama orang tua. Lo pakai nangis deh, pakai nangis deh. Air mata kamu air mata buaya. Tapi kakak saya nggak kayak gitu. Kalau nggak begitu, anak gue, nggak bakalan lupa sama orang Ya. tua, tau nggak? Sabar dulu Ibu, istighfar Ibu. Ibu sabar dulu Ibu. Bu sabar dulu, dia kan nggak tahu apa-apa Ibu. Yang tahu kan Justru saya kakaknya. kesini nyari kakak saya. Yang saya tahu kakak saya sama Danu, anak ibu. Danu nggak ada di rumah sini ya. Danu nggak ada di rumah sini. Percuma kamu nyari Danu di rumah ini, nggak ada. Terus Danu ada di mana? Bukan Danu ada di mana? Itu pasti bersama kakak saya. Mana saya tahu. Ya
Ibu, maksudnya gini, tolong kasih tahu Ibu. Ini dia pengen nyari kakaknya karena ibunya lagi sakit keras Ibu. Kasihan ibunya lagi sakit keras karena ada di rumah sakit Ibu. Makanya dia Nggak tahu Mas, nggak tahu di mana anak saya sama nih kakaknya ini nih. Itu ibu usir. Apa gimana? Pokoknya saya nggak usir, tapi itu anak pergi begitu aja. Setelah, nih, hubungan sama kakak anak ini nih. Kakak lo anak gue ini anak baik-baik. Kakak lo yang nggak benar, tau nggak? Udah, deh. Belum lagi siang, ganggu orang tidur aja. kita malah diusir, kita malah dianggap malah jadi biang onar di situ. Ica malah disalahkan. Semuanya disalahkan di situ. Tutup pintunya, dibuang. Oh, ini nggak bisa Ibu nolongin kita Ibu. Nggak. Teleponnya Danu ribet nyari itu Bu. Gimana buka? Ini kemana lagi? Itu tadi kamu bilang tahu kontrakannya Danu sama kakak kamu. Kenapa kita nggak coba kesana aja? Iya, waktu aku nanya sama temennya, dia bilang dia ngontrak berdua. Cuman aku nggak tahu alamat pastinya di mana. Kita jangan di sini nanti nggak enak ya marah-marah lagi. Iya, jadi informasi apa saja yang kamu dapat kasih tahu ke kita. Jadi kita nanti bisa bantuin kamu. Kira-kira kita mau mencoba kemana? Iya. Iya, nggak usah malu-malu. Ya udah kita langsung. Dari rumah aku ya? Kamu ini siapa ini? Aku adiknya Mas Danu. Ini kamu ngapain di sini? Kamu ngapain dari rumahku? Kamu jadi Mas Danu ya? Kamu tahu Mas Danu sekarang di mana? Waktu aku ke situ, aku inget di sana banyak makanan, mainan, permen. Terus aku diajak ke kolam renang. Aku kasih tahu kamu tapi jangan bilang dia. Oke, aku janji. Aku janji. Ibu, aku gak mau. Aku gak mau pulang. Aku gak mau pulang, Ibu. Aku gak mau pulang. Tapi bisa jadi juga sih, di dekat kontrakan tuh ada kolam renang, ada banyak makanannya. Ya, ya kita cari aja lagi, cari informasi yang lain. Emang percaya orang begituan? Aku sih nggak percaya. Lewat teman kamu itu, kamu coba hubungi lagi. Dapat alamat kontrakannya Danu dan katanya Ica ini pernah datang ke sana. Ya udah kita coba ke sana Ica. Iya Mas Abdul pernah ke sana, cuman nggak ada. Ya nggak apa-apa, kita coba aja lagi. Kita menuju ke kontrakannya Danu. Kontrakan semua katanya daerah sini. Nah ini banyak di kontrakan. Coba ada orangnya nggak ini? Hah? Kosong ini bedanya. Si Coba lagi foto Danu ada? foto Kak Danu nggak ada deh, foto kamu doang sih. Ada orangnya? Oh iya bang, bang nanya kenal sama Danu nggak? Tadi kontak di sini nih. Sini deh bang. Iya. Atau cewek kakak saya, rambutnya panjang, tinggi. Gita. Agak pirang Gita. Coba deh, pojokan situ nggak ada, yang sini kosong semua sih, tapi yang situ ada. Coba aja di ujung sana mas, kalau yang laki-laki sebelah sana ujung tuh. Nah waktu kita ke sana tinggal ada satu kontrakan. Oh mungkin yang ini. Kita ketok pintunya. Si mas. Ini Danu. Iya mas mau ngobrol sebentar bisa mas? Kita ada di dalam. Enggak ada. Oh ada kakaknya. Berarti masalah ini bisa cepat selesai. Bisa kita ketemukan sama ibunya. Gua sama Feli berpikir seperti itu. Ada kakaknya, ada Gita di situ, ada Ica, mereka ketemu langsung diajak ke tempat ibunya. Langsung kita ajak aja ke tempat ibu ya. Iya mas. Jangan ngapain sini? Gita. Kita? Ya Mbak Gita. Kita? Ngapain lo nyari-nyari kita? Aku bukan kita. Siapa kak? Lu tuh parah banget tuh gak sih? Kak Gita mana? Kak kita nggak ada di sini, Cang nggak ada di sini. Terus ini siapa? Gue ceweknya Danu. Ngamuk ini Ica. Dimintain pertanggungjawaban. Ini cowok yang nggak jelas sih yang namanya Danu ini. A-U-E-O, ngomong juga belepetan. Kaget dia. Panik dia. Nggak bisa ngomong, udah ke gap dong, udah ketahuan di situ.
nggak ada di sini, Ya Kak. terus mana Kak Gita dan kenapa bisa-bisanya lo sama dia? Gua nggak tahu Gita ada di mana. Gak tahu kan sih? sama kita. Kakaknya sudah pergi dari rumah sampai ibunya sakit stroke. Karena belain Danu dan ternyata Danunya seperti ini. Naudzubillah min dzalik, coba lihat cowok seperti ini bela-belain. Kalau lo mau tahu, ibu sekarang sakit dan lo yang awalnya bawa Kak Gita pergi dari rumah sampai ibu sakit kayak gini. Lo tahu itu enggak kan? Gue gak nyangka. Dan sekarang lo malah mau diem dulu. Lo yang diem, lo datang ke sini, lo marah-marah, lo nangis-nangis, gue gak tahu apa-apa. Gue nanyain Gita, gue gak tahu Gita di mana. Kata gue tahu dia sama Kak Gita. Sekarang kamu kalau bohongin aku, mendingan kamu keluar dari sini. Sekarang kasih tahu di mana Gita. Cak, gua tuh bener-bener nggak tahu, Cak. Gita ada di mana sekarang? Terakhir gua kerja sama Gita itu semenjak di agensi Rose. Tinggal sekarang pergi deh. Yang dia maksud apa Kak? Di mana Kak Gita sekarang? Lo tuh bener-bener tau gak sih? Gua nggak tahu. Gue udah percaya sama lo, tapi lo malah ninggalin Kak Gita dan lo jadinya sama cewek lain. Kita tanyain baik-baik di mana kita. Dia bilang nggak tahu. Terakhir sama agensi Rose, coba aja tanya di sana. Aku udah percaya banget sama dia. Ternyata pas kita datang, kadang sama cewek lain. Terus Kak Gita di mana Kak? Kita harus cari di mana lagi? Ya, buka ya, buka. Ya. Kita harus cari Kak Gita di mana? Ibu tuh dia masih di luar, tuh mau tanya lagi nggak? Aku ditanyain. Apa? Manderos kan ada agensinya dia, nanti Kamu dia tahu? tahu. Ya, kita cabut aja dulu. Ya. Jadi tempatnya Danu kita coba searching ya, agensi Rose. Ya, kita searching di Google, cari agensi Rose dan ketemu nama agensi Rose. Kita memang ada nama agensi Rose. Dia ini emang biasa kalau ada event-event ya, baik itu pameran mobil, motor, rumah dan lain sebagainya. Dia biasa menyalakan SPG atau SPG. Ini ada alamat Kita lihat di sini. ya? Ya, ada alamat kantornya sama mesnya juga ada. Sekarang kita mau coba dulu ke sana. Kemana nih? Mes ya? Cuma kayaknya nggak mungkin kita kalau misalkan kita datang sama orang ini. Dia juga pasti bakal kaget banget dan orangnya nggak sembarangan buat ngasih informasi. Kita harus strategi di situ bahwa tujuannya datang ke sana adalah supaya Feli ya, sama Ica ini untuk mencoba melamar. Tapi kan kalau lihat kondisi seperti ini, kayaknya nggak mungkin kita sama seperti ada di situ terus kayak kamera seperti ini rame-rame ya udah mereka teriak-teriak ke polisi. Iya, kalau kayak gini emang ya expose. Iya, mungkin kalau menurut aku coba dari masuk ke dalam ada gimana jadi SPG ada kesempatan mereka ingin nawarin sama kamu mau Ica Aku sendiri aja. Aku ikut ya. ya mau Ica kamu ikut Soalnya supaya biar aku tahu juga informasi di dalam. ya kalau siapa tuh ada kakak kamu Iya, iya, ketemu kakak aku. Kan kalau kak Feli doang ke sana, dia nggak tahu kakak aku yang mana. Kayaknya aku emang harus. Ya udah. kalau gitu coba nanti jadi siapin baju bebas Feli. Enggak, kamu siapin baju bebas ya nanti sama Ica ke situ. Ica. Sampai di tempat mes itu kita atur strategi. Feli kita bekelin satu kamera ya, untuk ditaruh di tasnya. Ya, clipboard juga kita pasangin di situ supaya kita bisa mendengar percakapan mereka. Masuklah dia ke dalam tempat
agensi Rose itu. Nah, ya udah, salah satu kamera coba keluar dong. Ya, pantau situasi di dalam ya, mungkin kelihatan tuh. Gue bilang sama Feli, kalau ada sesuatu yang membuat lu ketakutan, ada sesuatu yang membuat lu merasa tertekan, kabarin kita. Gini nih Tante Ros, kita berdua datang ke sini karena kita berdua itu dapat informasi kalau katanya Tante Ros ini agensi untuk SPG, betul Tante? Begitu lihat Feli sama Ica, ini Mami Ros tertarik langsung. Nggak banyak omong, dia tertarik dan dia bilang. Dia juga lagi butuh emang. Oh lagi butuh juga? Iya. Wah, pas banget Tante. Ada. Siapa ini? Siapa ini? Kok ada cowok masuk ke situ? Nggak lama kemudian datang yang namanya Chris. Halo Tante Ros. Aduh. Kabar? Nah, gimana nih? Baru Ah, kelihatan iya nih. lagi. Kerja. Pasti deh, udah pasti. Ya, ini, Tan. Tahu gua. Si bos Lu lagi apa? nyari. Iya. Biasaan kan, selalu dadakan. Begitu ngeliat Feli, begitu ngeliat Ica, dia langsung tertarik, langsung pikirannya udah nggak jelas, ya kelihatan banget dia pikirannya udah kotor di situ. Bos, nyuruhnya yang kayak si Gita. Duh, jangan kita deh. Mana? Kita itu di sini nggak beres kerjanya. Perasaan si Gita baik-baik aja. Kok dia di sini tuh? Barang valid sini. Masa sih, Tan? Iya, yang lain aja. Aku juga nggak suka sama dia. Kita itu memang sebenarnya banyak orang yang pengen memberi pekerjaan sama kita. Banyak perusahaan-perusahaan yang pengen menjadikan kita ini SPG. Tapi ternyata kita ini terakhir suka itu. Gue percaya sama Tante ya. Iya. Jadi gue bawa langsung aja ya. Mau Mbak? Mas Chris ini gimana? Yang biasanya ngadain event? Iya. Iya. Saya sih kalau nyari pasti kita dulu sama cowok. Oh, iya soalnya aku sama Ica baru banget mau kerja di sini, mau ngelamar. Syukur banget, bagus banget kalau kita langsung bisa dapet job. Ya udah, Tan. Kasih ya. Tante? Siap, teman-teman siap-siap nih. Feli mau diajak itunya keluar sama Ica sama Aku cowok tadi. ini namanya aja ya Chris. Tante, aku telepon aja ya Tante. Ya, Siap. Tante, sorry. Bentar. Ini kalau kita gerbek sekarang, kita nggak tahu informasi apa ini. Ini jangan digerbek dulu ya. Ini, mereka bentar lagi akan keluar. Oke, kita tunggu mereka di luar ya. Tuh. Kemana ini? Waduh, ini bahaya nih. Tuh. Feli berusaha ikutin permainan dia. Feli berusaha ngikutin apa yang mau dia. Tim siap semuanya ya. Tim siap semuanya nih. Ya kameramen ya coba dimantau. Masuk semuanya, masuk. Ikutin coba. Ikutin. Begitu diajak sama Pak Kris masuk ke dalam mobil, Icanya di depan, Feli-nya di belakang, kamera tetap roll di situ dan gue memperdengarkan pembicaraan mereka. Ini yang namanya Bapak Kris ini genit banget, ganjen banget. Om Chris, kayaknya sebut Gita ya? Gita. Kenapa? Oh itu siapa ya? Gita apa namanya? Dia cerita, dia sering memberikan job, ngasih job sama Gita. Lewat dia, dikenalkan sama bos-bosnya dia. Dapat pekerjaan, dapat job banyak. Tapi dengan bantuan dia. Nah Chris ini berusaha untuk ambil kesempatan. Pegang tangan Chris,
Udahlah, kalian ngapain sih? Santai aja. Om Kris, kita di sini mainnya fair-fair aja ya Om Kris. Maksudnya kita di sini emang buat kerja, jadi bukan buat macem-macem loh. Om Kris, ini kita mau dibawa kemana sih sebenarnya? Udahlah, lihat aja nanti ya. Om Kris, gue males ya kalau lo udah mulai macem-macem. Apa sih, ini mau dibawa kemana sih? Yang bener dong. Udah lagi kita nyampe kok. Ya ini kemana gue dibawa? Kayak ini. Bahaya ini. Udah pegang-pegang. Pak. Ini nanti kalau ada kesempatan langsung potong aja deh, Pak. Udah, begini. Gue males ya. Om Kris, lo denger ya, gue di sini buat kerja yang benar. Gue mau cari duit, gue bukan buat dibawa kemana-mana. Gue nggak mau lo bawa. Ya bos lo tuh siapa? Event apa? Lo jelasin dong, dari tadi gue nanya. Merasa risih, Ica di situ. Dan Feli juga ngasih kode gue di situ, man. Ngasih kode gue di situ, serang. Kita nggak kuat di sini, bahaya. Nanti kalau ketemu bosnya malah bahaya nih. Yang penting kita sudah dapat informasi dari Ibu Ros tentang rumahnya kita. Cukup mah. Bahaya nih kalau diteruskan. Nanti biarin nih orang gatel nih orang nih. Mana? Nyampe mana aja. Diajar nih orang. Pernah ngajar ini. Udah salib Pak. Udah salib Pak. Kita turun ya. Astagfirullahaladzim, apa itu? Keluar. Keluar. Apaan nih? Keluar. Dah, jangan salah apa-apaan, keluar. Sini. Apaan nih? Hah? Apaan lu? Gue tuntut lu mana lu? Hah? Ini SPG, benar-benar kerja SPG, bukan nih. Lu harus ngerti dong. Mau ngapain apa? Ngajar banget tadi Kak sama aku. Kak, dia Gue rekam semua perkataan lu. Megang kan? Iya. Buktinya mana? Gua ada kamera nih. Mana? Habis kamera. Gue ada kamera lu semuanya. Gue ada percakapan lu semuanya. Ya lu yang gue tuntut malahan. Apa gua. Ngomongnya mau ngasih kerjaan baik-baik. Apa ini? Tangannya kemana-mana, otaknya sudah ngeres, mikirnya sudah nggak jelas, negatif semuanya. Kita nggak ngerti bang, lo mau bawa kita kemana? Tadi dia bilang mau bawa ke bosnya. Bos siapa? Lu mau jual ya? Ini SPG lu. dia Ini janji SPG begitu. lu, bukan pelajar. Iya, Gua tuntut lu. Tapi dia malah megang-megang aku tadi, belai-belai rambut aku. Lu sama sengaja aku gitu. berarti lu sengaja selama ini ya penjualan ya? aja kali kayak Penjualan anak-anak ya untuk beli lacuran dah. Gua tuntut lu. Gua tuntut lu. Kita nggak ngejebak Cepat, Om lu. Kris. Oh, lu. Lu apa awas lu. Udah kan enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Bilang aja langsung perempuan lu. Udahlah males. Urusan sama orang seperti itu nggak ada gunanya. Yang penting gue bisa selamatkan Feli sama Ica buru-buru masuk ke dalam mobil di situ. Ya gimana tadi dalam? Bener kan dia macam-macam kan? Iya, dia megang-megang, dia ngelus-ngelus. Itu dia kayak nggak bener deh. Ngurus siapa? Ngelus aku, paha aku. Aku soalnya duduk di belakang. Tampar aja, aku nggak tampar. Tadi udah aku ituin tangannya. Terus Aku dia kayak langsung bilang, teriak terus udahlah aku- santai aja kita biar seneng-seneng dulu malam ini bertiga. Kayak, apaan maksudnya coba? Terus dia bilang, bentar lagi nyampe kok ke rumah bos aku gitu. Udah kita santai-santai aja ya. Dia 2 kali nginin aku, Kak. Aku nggak nyampe-nyampe, aku juga nggak tahu di rumah bosnya di mana. Pas ditanya, dia bilang udah nih bentar lagi nyampe kok, udah deket. Gak jelas kan? Terus tadi pas di rumah itu, pas aku ketemu sama Tante Rose, Ada kita nggak? nggak ada. Terus Tante Rose sempat ngomong gini, alah udahlah Om Kris nggak usah pakai kita lagi, kita kan kreto. Ya gitu, barang-barang kreto yang suka ngambil barang gitu. Terus dia bilang, ini barang-barang di mes ini udah banyak banget yang hilang, duit gue hilang, ini gue hilang, itu gue hilang. Jadi dia bilang tuh semua yang ngambil kita. Tapi aku gak percaya deh Kak kalau kakak aku kayak gitu. Kayaknya dia dijebak deh. Tahu tadi Tante Rose sih ngomongnya kayak gitu, terus Dapat alamatnya kita nggak? dapat. Jadi ternyata Om Kris ini sering antar jemput kita. Kalau mau ke event gitu yang antar jemputnya Om Kris. Astagfirullahaladzim. Ya kan Om Krisnya kayak gitu sama kalian? Iya, berarti gitu. Nggak boleh negatif tinggi bos ya. Ini dia gitu. Cuma aku udah dapat alamatnya. Dapat informasi rumah kontrakannya kita. Kita langsung menuju ke sana. Itu kita sampai kontrakannya. Masuk ke sebuah gang, nggak bisa naik mobil di situ, kita jalan kaki. Yang masuk ke sebuah gang, tanya sama beberapa orang di sana dan menunjukkan itu rumahnya.
Pas kita sampai rumahnya, Hah? Mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Siapa ini? Apaan sih? Orang perempuan yang tinggal di kontrakannya Danu dan waktu itu mereka pacaran di situ, itu Linda. Ini kan yang tadi kita ke rumah Iya, kenapa? Ngapain lo di sini? Ini apa lagi bawa? Ini bawa apa sih? Ya apa ini plastik apa? Coba. Ini bukan rumah kamu, kok kamu ada di sini? Rumahnya kita. Ya terus kenapa? Ini juga bukan rumah kalian. Udah ya awas ya. Ini rumahnya Gita. Ya, Lu ngapain di sini? gue nggak ngapa-ngapain. Udah ya, gue mau cabut. Udah deh, Ya ini awas ya. ngapain dulu? Ngapain dulu? Ngapain Kamu ngapain? Hah? Gue nggak ngapa-ngapain. Bener nggak ngapain? Iya, nggak ngapain? ngapa-ngapain. Ngapain di rumah orang malam-malam? Ngapain? Gue cuma mau ketemu Gita. Jangan ambil sesuatu nggak mau? Ngambil sesuatu nggak? Ini bawa ini kayak gini. Ini bukan apa-apa, ini sampah. Udah. Mbak. Pas gue lepasin, dia lari kenceng-kencengnya, kenceng banget larinya. Gue nggak tahu nih pakai ilmu apa. Mana dia? Bukan. Gak tau, udah hilang. Hah? Hilang kemana? Hah? Hilang. Enggak, aku pikir dia tadi nggak mau lepas. Dia minta dilepasin, aku pikir dia lari ya malah. Nggak ada ya? Gak ada. Enggak, dia tadi langsung ke situ kan aku itu jam. Kita balik lagi ke rumahnya kita, ternyata udah nggak ada orang. Semua tetangga tutup. Nggak enak dong kalau kita ketok-ketok pintunya orang. Akhirnya kita balik lagi, bentarkan Ica ke rumah sakit. Nah pas kita sampai di mobil, Iya. Benar, Kak. Kenapa? Oh, Dewi telepon dengar. Halo. Ya. Apa? begitu dia terima telepon itu dan dapat informasi, dia shock, dia kaget, dia nangis sekenceng-kencengnya. Astagfirullah. Ibuku kritis kan sekarang, ayo kita ke klinik. Ibuku kritis kan. Ya Allah. Buruan ya, Pak. Aduh. Cek, yuk, kita ke klinik, cek. Cepat. Nangis di situ, lemas langsung badannya gini. Ica di situ, dia lemas. Dia panik di situ, dia bingung harus gimana. Begitu sampai rumah sakit, dia langsung lari di situ ketemu temennya. Dan temennya sudah tidur. Selamat. Kenapa ibu makin makin parah, Dewi? Dia nggak percaya. Dia kaget, dia syok di situ. Ibu yang dia cintai, ibu yang dia jaga selama ini, orang tua satu-satunya selama ini. Dia rawat, dia cintai, dia jaga, ternyata meninggal dunia. Mudah-mudahan meninggalnya beliau ini bisa menjadi
hidayah buat kita ya untuk bisa pulang ke rumahnya, untuk bisa berkumpul sama adiknya dan bisa berkumpul lagi sama keluarga. Ya mungkin saat ini kita akan break dulu. Kita menunggu keputusan keluarga dari Ica ya. Apakah masih mau melanjutkan pencarian atau tidak. Karena bagaimanapun juga tadinya Ica ikut acara ini tujuannya adalah mempertemukan kak kita dengan orang tuanya, dengan mamanya. Tapi tengah-tengah jalan tanpa kita juga mamanya meninggal. ya, kita doanya buat kawan-kawan dan seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Ica dan keluarganya diberi kekuatan dan almarhumah ya, dimaafkan segala kesalahannya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang paling mulia yaitu surga Allah SWT. Tablik pencarian 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ica nggak ngasih kabar sama sekali dan kemudian hari ke-7, ya, hari ke-7 Ica ini baru ngabarin kita. Kembali lagi kita ke tempatnya kita. Karena kita tahu kontrakannya ada di sana. Kita berharap kita bisa ketemu sama kita. Kita menuju ke sana dan begitu sampai kontrakannya kita. Misi. Assalamualaikum. Kayaknya ada orang. Kosong ya? Itu motor siapa ya? Mungkin motor sebelah, orang sebelah kali. Kontrakannya kita ini ternyata masih tutupan. Dikunci. Nggak ada siapa-siapa di kontrakan itu. Kita ketok berkali-kali pintunya, nggak ada jawaban. Kita panggil berkali-kali, nggak ada jawaban. Akhirnya kita coba nanya sama tetangga kanan kiri. Permisi, Bu. Ya maaf ganggu sebentar, Ibu. Lupa nanya, Pak. Sebelah ini rumah kontrakannya Gita, Ibu? Iya. Oh betul ya? Iya. Ya Gitanya ada ya? Tadi saya ketok-ketok nggak ada yang jawab, Pak. Pas kita nanya sama tetangganya, kebetulan tetangganya itu adalah keluarga yang punya kontrakan. Kita tanya, di mana ini Gita ini? Menurut pemilik kontrakan, Gita ini sudah seminggu nggak pulang. Nggak cerita mau kemana, kapan pulangnya nggak cerita, Mas. Ada apa, Mas? Kita jelasin di situ. Adik kandungnya yang namanya Ica pengen banget ketemu sama dia. Adik kandungnya namanya Ica pengen ngobrol sama dia, ngajak dia pulang. Ada sesuatu yang penting mau dibicarakan. Oh ya sudah kalau gitu. Ya kalau gitu Pak, makasih banyak Pak ya. Ya Bu, makasih ya. 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 Ya berarti dia udah seminggu ini nggak ada kabar sama sekali. Berarti dia masih nggak tahu kalau ibu kamu udah meninggal ya? Nggak tahu Kak, makanya aku tuh pengen banget ketemu sama Kak Gita karena Ibu juga nitipin surat wasiat untuk aku sama Kak Gita. Dan aku pengen ngebacanya tuh bareng-bareng sama Kak Gita karena itu yang disampaikan sama Ibu. Ibu nyampein ke Dewi, Dewi nyampein ke aku. Jadi aku belum buka surat wasiat isinya apa. Aku pengen ketemu dulu sama Kak Gita, baru aku mau baca bareng-bareng sama dia. Iya, berarti kita harus tetapkan ketemu kita. Maksudnya berarti kita harus tetap lanjutkan pencarian kan dengan kakak kamu kan. Karena dari awal emang kamu pengennya ketemu sama kakak kamu. Ya walaupun mungkin mama kamu udah meninggal dunia, tapi setidaknya kakak kamu bisa berkumpul lah sama kamu, ya kan? Sama keluarga lagi. Tunggu deh. Pas malam itu bukannya ini ya, bukannya pas kita ke kontrakannya kita ngelihat Linda, kita ketemu dia. Gimana kalau nanya ke Lindanya aja? Waktu itu aku sih ngeliat dia emang agak-agak mencurigakan gitu, nggak tahu ngapain. Nah iya, mungkin dia tahu sesuatu kali. Ngapain dia di rumahnya Gita coba? Pasti dia tahu sesuatu Kak. Aku yakin banget. Nggak mungkin dong tiba-tiba dia datang ke rumah Kak Gita. Linda kita nggak tahu tempatnya. Iya, kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu Danu, rumahnya. tanya Danu sekalian aja. Oh iya, kan karena kan terakhir dia yang Sama Linda. iya. Dan ada kemungkinan mungkin, ya Danu sebenarnya mungkin ada kemungkinan tahu lah di mana kakak kamu juga. Iya, mungkin dia bisa nanya sama kawannya atau mungkin dapat informasi dari kawannya kan bisa aja. Yaudah sekalian aja langsung kita ke Danu aja. Yuk kita buru-buru aja ke Danu yuk.
Kembali lagi ke tempatnya Danu, ketemu sama Danunya di situ. Danu bingung, kenapa kita kembali lagi ke tempat dia? Bro, Isi, Sadanu. Gizi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak, lu ngapain lagi kesini? Iya kak, aku kesini masih mau nyari Kak Gita. Kan gue udah pernah bilang sama lu, Cak. Dari minggu lalu kan. Gue nggak tahu kita ada di mana. Iya kakak kan udah ngasih tahu kalau misalkan Kak Gita itu kerja sama Tante Ros. Aku sama kakak yang lain udah ke Tante Ros. Udah dikasih tahu alamatnya, cuman tadi kita datengin Kak Gitanya nggak ada. Jadi gini bro, kita minta tolong sama lu. Ya mungkin lu dengar dari kawan-kawan lu atau siapalah mungkin di mana keberadaannya Gita ini. Gini, kita pernah ketemu sama Linda di rumahnya Gita. Gue nggak tahu dia mau ngapain, dia pakai jubah. Ya gue agak curiga sih dia ngapain di situ. Cuman gue di situ nangkepnya mungkin lu atau Linda tahu di mana Gita ini. Tapi masalahnya, gue sama Linda tuh udah nggak ada hubungan. Bener lu nggak ada hubungan? Gue udah nggak ada hubungan lagi sama Linda. Gue tekankan sekali lagi di situ, lu jangan bohong lu. Ini sudah benar-benar mentok nih. Kita sudah habis kesabaran di sini. Gue tegesin begitu. Gini loh bro, ini kan kita minta tolong sama lu nih. Ya lu gak usah nutup-nutupin lah. Gitu loh. Keadaannya ini masalahnya udah parah. Nyokapnya dia baru meninggal dunia. Ini meninggal, Kak Gita belum tahu. Kak Gita nggak pulang-pulang. Lu kalau punya hati, tolong kasih tahu lah. Gitu. Terserah lu mau pacaran sama dia atau mau apa silakan. Yang penting lu kasih tahu dulu gitu loh. Sampai segitunya si Linda. Lo tahu sesuatu? Ada hubungan apa Linda sama... Jadi gini loh, sebenarnya itu Linda itu sirik sama Gita. Maksudnya? Linda itu sirik. Jadi Linda itu emang nggak suka sama Gita. Dan dia pengen nyingkirin Gita. Dia udah bukan siapa-siapa lo lagi. Betul, emang bukan siapa-siapa gua lagi. Enggak, ini lu ngomong jujur aja. Lu nggak ada hubungan sama Gita. Nggak ada, gua udah nggak ada hubungan lagi sama Gita. Nah terus kenapa Linda iri sama Gita kalau lu nggak ada hubungan? Linda itu orangnya nekat. Dia bisa ngelakuin apa aja ke Gita. Bahkan sampai mengirim sesuatu. Bener gak sih ini yang bener yang diomongin Danu? Ya iyalah mas, ngapain coba dia ke rumahnya Gita? Dia pasti nabur-nabur sesuatu itu. Nah nabur-nabur sesuatu maksudnya apa? Ya mungkin dia ngirim-ngirim sesuatu yang aneh-aneh mas. Aneh-aneh maksudnya goib. Iya mungkin seperti itu. Dan gue juga nggak mau ada hubungan sama Linda ya karena masalah itu. Ya karena Linda suka main kirim-kirim aneh-aneh. Gini aja deh bro, mau itu terserah mau ngirim atau apa, yang penting gue pengen lu bisa bantuin kita nggak di mana kita. Cuman itu aja intinya dulu deh. Iya kak, soalnya ibu tuh ngasih surat wasiat buat aku sama Kak Gita. Sampai sekarang aku belum buka surat wasiat itu apa. Aku pengen aku baca bareng-bareng sama Kak Gita. Tolong aku kak buat temuin aku sama Kak Gita. Ya intinya mereka berdua itu harus disatukan bro, berkumpul lah namanya keluarga. Ya ibunya udah meninggal, ya, dia siapa-siapa lagi coba. Tapi masalahnya, gue nggak tahu keberadaan Gita tuh di mana sekarang. Kalau Linda? Linda pun gue udah nggak tahu. Bukannya kalian udah cari tahu? Enggak, gue nggak pernah tahu di mana Linda. Kita kan ketemu Linda waktu itu ke sini, sama lu sih. Lu harusnya tahu dong. Nah setelah dia pergi dari sini gue nggak tahu dia pindah kemana. Karena gue udah bener-bener udah nggak ada hubungan sama sekali sama dia. Ya udah ya kalau gitu, kita coba cari yang lain aja. Ya. Oke bro ya, ya nanti gue minta tolong banget nih. Gue minta tolong banget bro ya. Kalau ketemu Linda ataupun kita, hubungin kita ya. Gue minta, nomor teleponnya masih ada? Ada ya, tolong diangkat ya. Kan dulu kan lu nggak pernah ngangkat, tolong kali ini tolong diangkat. Informasi tentang Kak Gita juga ya. Oke bro ya, ya thank you. Kembali lagi kita ke tempatnya Gita. Kita berharap kita bisa ketemu sama Gita. Apa-apaan sih ini? Rame-rame pada Kak Gita, Kak Gita, Kak Gita. Apaan sih lo, Cak? Kakak kenapa sih kak? Lu sama ibu tuh nggak pernah sayang sama gua.
Enggak bener Kak, Ibu tuh sayang banget sama Kakak. Coba Mbak tenang dulu Mbak, coba denger dulu Mbak. Sabar dulu Mbak, dengerin adiknya dulu. Kakak kemana aja sama ini? Lagi lu tahu gua di sini dari siapa? Hah? Aku nyari tahu Kakak. Lu pakai acara-acara kayak gini segala. Kak, Hah? aku- Norak tahu gak lu? Hah? Mbak, sabar dulu Mbak, tenang dulu dong Mbak. Lu gak pernah tahu gimana jadi gua ya? Apa sih? Harusnya lu seneng kan? Lu seneng kan gua hidup sendiri? Mbak, ini kita datang ke sini malah mau mengajak Mbak pulang ke rumahnya. Saya gak mau pulang, Mas. Kalian gak tahu gimana jadi saya kan? Saya gak suka hidup saya diatur. Enggak Ibu sayang sama kita berdua Kak. Aku gak suka. Aku benci sama ibu. Apa yang buat Kakak benci sama Ibu? Ibu itu udah miskin, pelit, dan dia udah pilih kasih. Dengerin aku. Ibu nggak pilih kasih, Ibu sayang sama kita. Aku gak pernah anggap ibu ada, dan gak pernah ada buat aku. Ibu emang udah gak ada, Kak. Ibu udah nggak ada. Bohong, kau bohong, Cak. Kau masih bohong. Kau masih bohong. Aku bener sama ini aku nyari Kakak susah banget. Kau masih bohong. Ibu pasti ada di Makasih banget. Enggak Ibu udah nggak ada. Udah nggak ada. Kamu kenapa baru kasih tahu? Kenapa kamu baru cari Aku saya? berusaha buat ngubungin Kakak tapi Kakak nggak pernah bisa. Aku sampai nyari tahu ke Kak Danu, ke teman-teman Kakak, tapi banyak yang bilang nggak tahu tentang Kakak. Kenapa ibu ninggalin aku? Kenapa kalian baru kasih tahu saya? Ibu maafin aku, Ibu. Ibu. Ibu maafin aku. Kenapa ibu ninggalin aku? Kenapa ibu ninggalin aku? Ibu. Di mana makam ibu? Ayo, Aku anterin aku. Aku mau sama Kakak jangan tinggalin Nica lagi ya. Karena Ica udah gak punya siapa-siapa selain Kakak. Ayo Ica temenin ke makam ibu ya. Itu kamu. Itu. Ibu. Ibu ini Kak Gita udah datang, Bu. Ibu ini kita, Ibu. Ibu pasti senang. Ibu pasti senang deh kalau ngeliat Kakak udah ada di sini sama aku. Ibu bangun. Ibu maafin kita, Ibu. Kita udah banyak salah sama Ibu. Ibu. Bangun, Ibu. Bangun. Ibu. Ibu pasti senang banget Kakak di sini sekarang. Ini semua salahku. Aku anak durhaka. Aku benci sama diri aku sendiri. Enggak istighfar, Kak. Istighfar, Kak.
Ibu jangan tinggalin Risa. Ibu udah sama bapak di sana, ibu pasti senang, ibu sama bapak pasti senang kita udah kumpul lagi berdua. Aku yakin kak, ibu pasti bapak udah senang kalau kakak udah balik lagi ke sini sama aku. Kakak jangan tinggalin aku lagi ya, Kak. Cuman kakak yang aku punya sekarang. Maafin kakak deh, maafin. Aku banyak salah sama kamu. Aku selalu berpikir kamu gak sayang sama aku. Ibu pelit sama kakak itu tuh demi kebutuhan kita. Tapi aku gak ngerti kenapa harus tahu sekarang. Kenapa? Bunda kamu udah istighfar guys. Ibu udah seneng kok ngeliat kakak di sini sekarang sama aku. Semuanya sudah menjadi bubur. Yang terjadi, terjadilah. Gak bisa ditarik lagi, gak bisa diperbaikin lagi. Allah sudah mengizinkan, Allah sudah berkehendak ibunya meninggal dunia. Ya itu ya, karena terjadi, sudah terjadi. Makanya sebagai anak, ya, patuhlah terhadap orang tua. Sebagai anak, berbuat baiklah kepada orang tua. Akhlak kita harus mulia, akhlak kita harus terpuji kepada siapa saja. Apa yang dilakukan orang tua itu pasti yang terbaik buat anaknya. Apa yang diinginkan orang tua itu pasti ya buat masa depan anaknya. Percaya sama orang tua, ikutin aturan orang tua. Karena orang tua ini sayang sama kita. Kasih sayang orang tua itu tulus, murni, suci. Ya, dibandingkan dengan kasih sayang teman-teman kita. Yang mungkin sayang sama kita karena punya tujuan dan maksud. Tapi kalau kasih sayang orang tua ini tidak akan pernah bisa diukur dengan apapun juga. Tidak pernah bisa dibalas dengan apapun juga. Karena itu buat kita semua yang saat ini masih punya orang tua, sayang sama orang tua, hormatin orang tua kita, ya Allah, jaga orang tua kita, rawat orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Karena doa mereka ini subhanallah luar biasa dijabah sama Allah. Tapi kalau kita berani sama orang tua, ingat azab akan menanti kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.